sehat, nikmat waktu luang, dan yang paling besar dan teragung dari semua itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kalaulah bukan karena iman dan Islam yang tertancap kuat dalam diri kita, mungkin subuh ini kita tidak hadir di masjid ini. Mungkin pagi hari ini kita tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kalau pagi hari ini Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menambahkan, ada satu nikmat lagi yang tidak kalah hebatnya daripada nikmat iman dan Islam. Ya, beliau mengatakan a'dhamun ni'am ba'dal imani wal Islam sihhatu tasawwur. Nikmat yang paling besar bagi seorang hamba setelah iman dan Islamnya adalah benarnya pemahamannya terhadap urusan agamanya. Ya, maka kalau pagi hari ini kita berada di atas akidah yang lurus, di atas pemahaman yang benar, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhaj salafus sholih, maka ini adalah nikmat yang terbesar setelah iman dan Islam. Karena belum tentu ada orang yang iman dan Islam tapi akidahnya sudah lurus apa belum. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di subuh hari ini di antara doa yang disunahkan untuk dibaca, di antara wirid-wirid subuh adalah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi robba, aku ridha Allah sebagai Rabbku. Raditu billahi robba wa bil islami dina, ridha dengan agama kita sebagai agama Islam. Dan kita juga ridha bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi kita. Nah, ini adalah pemahaman yang benar terhadap urusan agama. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan Islam. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran dan keistiqomahan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita lagi syuruknya sampai jam berapa ini? Syuruk hari ini jam berapa? 5.30. Ya, jam 5.30. Apa mau bablas sampai duha? Ya, karena ada sebagian ustaz itu kalau syuruk nanggung, sekalian duhanya aja sekarang. Sekalian salat zuhur. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan mengkaji satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Itu hadis yang dibawakan oleh sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasba'ul mayyita salasatun fayarji'ul isnani wa yabqa ma'ahu wahidun yasba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang artinya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita salasatun, yang akan mengantarkan mayit ke kuburan itu ada 3 hal. Fayarji'ul isnan, yang 2 akan pulang kembali ke rumah, wa yabqa ma'ahu wahidun, sementara yang akan tetap tinggal bersama si mayit di kuburannya adalah 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, ketahuilah yang akan mengantarkan mayit ke kuburannya itu yang pertama ahluhu, keluarganya,
Wa maluhu, kemudian yang kedua adalah hartanya. Kemudian yang ketiga adalah amaluhu, amalnya. Baik amal solih maupun amal yang tidak solih, amal buruknya. Namun kita lihat fayarji'u ahluhu wa maluhu, keluarga dan hartanya itu pulang kembali ke rumah, tidak mau tinggal di kuburan. Ada lihat Pak, istri atau anak ketika ayahnya atau suaminya meninggal dunia, istrinya nungguin terus setiap hari di kuburannya, tidak ada pulang. Maka ini Rasulullah SAW mengatakan keluarga dan hartanya akan kembali pulang ke rumah. Keluarganya meneruskan urusannya, kehidupannya, kemudian hartanya dibagi-bagikan kepada ahli waris. Wa yabqa amaluhu, sementara yang akan tetap bersama dirinya di alam kuburnya menemaninya adalah amalnya, baik amal sholih maupun amal yang tidak sholih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang pendek ini kita akan mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwasanya al-mautu haqqun, kematian itu memang benar adanya, pasti datang. Walau kuntum fi burujim musayyadah, meskipun kita ini bersembunyi di benteng-benteng yang kokoh, kematian itu akan datang. Pernah suatu kali dalam kisah Israiliyat ada seorang raja yang memiliki kekuasaan yang luas dan besar dengan prajuritnya yang banyak. Di suatu hari dia kedatangan malaikat maut, datang ke kamarnya langsung. Maka si raja ini terheran-heran, kenapa ada orang yang tidak dikenal kok tiba-tiba masuk ke istananya. Maka orang yang tidak dikenal ini mengatakan, ana malakul maut, saya ini adalah malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Raja terheran-heran, kemudian berteriak-teriak kepada prajuritnya yang di luar, tolong keluarkan orang ini. Sebelum prajurit itu datang, orang itu sudah meninggal, sudah hilang. Karena rasa takut dan gemetarnya dia dengan kematian, maka dia perintahkan kepada seluruh prajuritnya agar berjaga-jaga dari luar istana sampai dalam istana. Kalau bahasa kita pas pampresnya itu dikerahkan semuanya. Kemudian semua pintu-pintu istana ditutup, bahkan lubang-lubang angin ditutup. Karena raja ini ketakutan, sangat takut berhadapan dengan kematian. Namun lihatlah, di suatu pagi hari, ketika prajuritnya sudah berjaga, semua pintu-pintu istana sudah ditutup. Rakyatnya heran, prajuritnya heran, kok sampai pagi hari rajanya tidak keluar-keluar. Kemudian ada yang memberanikan membuka pintu atau kamar si raja, dan didapati ternyata si rajanya sudah meninggal. Bayangkan, padahal sudah dijaga oleh ratusan bahkan mungkin ribuan tentara, istananya semuanya ditutup. Tapi demikianlah kematian itu akan datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa dimaju-majukan waktunya dan tidak bisa dimundurkan. Dan setiap kita pasti akan merasakan namanya al-maut, kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Qurratul Ainain fi syarh ahadits mukhtarah min sahihain, Syekh Sulaiman bin Muhammad beliau mengatakan, faidah kedua dari hadis yang kita baca ini, bahwasannya annal ladina yadhhabuna ma'al mayyiti ila qabrihi salasatun, bahwasanya yang akan mengantarkan si mayit
pergi bersama mayit ke kuburannya, mengantarkannya ke kuburannya, itu ada 3 hal. Ya, kalau kita nanti meninggal, Pak, ada 3 hal yang akan mengiringi kita. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, kemudian yang kedua adalah hartanya. Kemudian yang ketiga amaluhu, amalnya. Kita lihat penjelasan dari Syekh Sulaiman bin Muhammad, dia mengatakan amma ahluhu, adapun keluarganya, fahum yasiruna ma'al mayyiti ilal qabri, mereka itu akan ikut mengantarkan si mayit ke kuburannya. Ya, ayah mengantarkan anaknya, ya, suami mengantarkan istrinya, anak mengantarkan bapaknya, ya, ponakan ya, mengantarkan pamannya, ya, diantarkan ke kuburan. Ya. Namun ketika sampai kuburan, apakah mereka semua akan tinggal di kuburan bersama-sama? Ya. Saya pernah baca sebuah berita, entah benar atau tidak, ya, ada satu suku kalau misalkan ya, suaminya meninggal dunia, istrinya ikut dikubur. Benar atau tidak Pak itu? Pernah dengar kayak gitu Pak? Ini jelas-jelas menyelisihi fitrah manusia. Ya. Summa yarji'un. Nah, keluarga yang tadi ikut mengantarkan, dan keluarga ini adalah orang-orang yang mungkin dulu selama hidupnya oleh si mayit diperjuangkan, ya, kesehatannya, kehidupannya, siang malam peras keringat banting tulang untuk menghidupi keluarganya. Nah, ketika dirinya meninggal dunia, keluarganya ternyata hanya bisa mengantarkan. Summa yarji'una anhu, kemudian mereka pulang ke rumah-rumahnya untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing. Anak kita melanjutkan karirnya, ya, kalau istri kita, kalau istri kita apa? Nikah lagi. Ya. Mereka semua melanjutkan kehidupannya lagi. Fa idza mata ibnu Adam, maka tatkala anak manusia itu mati, wa intaqala min hadhihi dar, dan berpindah alam, berpindah negeri dari alam dunia menuju alam barzakh. Lam yantafi min ahlihi bi syai'in, sungguh keluarganya itu tidak bisa memberikan manfaat sesuatu apapun, ya, illa bidu'ain lahu, kecuali doa-doa yang senantiasa dipanjatkan oleh keluarga-keluarga kita. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika saya membaca hadis ini dan penjelasan dari para ulama, ya, satu poin penting yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah agar kita mempersiapkan keluarga solih yang solih dan solihah. Ya. Karena percuma kalau kita hanya menyiapkan keluarga yang mampu secara materi, tapi secara ruh imannya ternyata kosong. Mereka tatkala kehilangan kita misalkan, ya, mungkin hanya sebatas menangisi dan mengenang jasa-jasa, cukup sampai situ. Hal itu berbeda ketika kalau keluarga kita ini adalah keluarga yang solih dan solihah, ya, anak kita anak yang solih dan solihah, istri kita adalah wanita yang solihah, terbina, terjaga akhlaknya. Maka tatkala kita meninggal dunia, bukan hanya sedih dan kenangan yang selalu dikenang, tapi juga ada lantunan doa yang senantiasa dipanjatkan. Ya, makanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam hadis yang mungkin sering kita dengar, idza mata ibnu Adam, apabila manusia itu mati, inqata'a amaluhu, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Nah, salah satunya adalah doa dari anak soleh. Dan anak soleh ini harus dipersiapkan, gak bim salah bim langsung jadi, ya. Dan gak mentang-mentang orang tuanya soleh kemudian anaknya juga ikutan soleh. Wah, ada loh seorang nabi, ya, seorang nabiullah, anaknya ternyata tidak bertakwa sebagaimana bapaknya. Kisah Nabi siapa Pak? Nabi Nuh alaihi salam dengan putranya. Bayangkan Nabiullah, seorang rasul yang hubungannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata berbeda dengan anaknya yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, membangkang atas perintah Allah dan bapaknya. Maka
Ada dalam satu kisah itu seorang bapak yang sangat memperhatikan pendidikan anaknya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kekhawatiran Nabi Yakub terhadap kondisi iman anak-anaknya sepeninggal dia. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut? Apakah kalian menyaksikan ketika Yakub itu mengalami sakaratul maut? Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut? Id qalu li banihi ma ta'buduna min ba'di? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah sepeninggalku. Kalau mayoritas masyarakat kita ketika sakaratul maut, yang disampaikan ke anak-anaknya apa, Pak? Nih bapak duwe sawah 3 hektar, tolong dibagi-bagi dengan adil, kemudian digarap, atau mungkin pesannya, nanti kalau bapak sudah nggak ada, tolong urus aset-aset bapak. Dia yang diingatkan kepada anaknya itu adalah perkara harta. Padahal perkara harta itu sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala jamin. Kalau ada orang tua atau ada di antara kita yang khawatir anak-anaknya tidak makan, khawatir anak-anaknya itu tidak bisa hidup sepeninggal dia, sungguh dia telah meremehkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Padahal dengan tegas Allah mengatakan tidak ada makhluk, bahkan termasuk binatang melata, melainkan Allah yang menjamin rizkinya. Hal itu berbeda dengan Nabi Yakub. Dia tahu kalau urusan dunia, perkara dunia, makan dan minum itu Allah yang nanggung, yang menjamin. Tapi ada satu hal yang tidak terjamin, yaitu keselamatan akhiratnya. Maka ketika Nabi Yakub alaihissalam dalam detik-detik perpisahannya dengan alam dunia, dia kumpulkan anak-anaknya, kemudian ditanya satu persatu, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Atau apa agamamu sepeninggalku nanti? Bagaimana imanmu sepeninggalku nanti? Kalau ada seorang bapak ketika sakaratul maut ngomong kayak gini ke anaknya, orang tua keren ini. Deh, kalau bapak sudah nggak ada, kamu masih sholat enggak? Ada nggak Pak kayak gitu? Pernah lihat atau pernah ngalami Pak? Dulu bapak jenengan ketika meninggal dunia kayak gitu? Kalau ada berarti orang tua yang hebat. Maka lihatlah anak-anaknya yang telah dibina dengan pendidikan iman, pendidikan Islam yang bagus, akhlak yang bagus, maka mereka mengatakan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah. Wahai bapakku, sungguh kami ini akan menyembah Rabb yang kamu sembah dan apa yang telah disembah oleh kakek nenek kita dahulu, Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilaha wahidah, yaitu ilah yang esa, yang satu. Wa nahnu muslimun, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang muslim. Illa bidu'ai ahlihi, kecuali doa-doa yang senantiasa dipanjatkan oleh keluarganya, wa istighfarihim, dan istighfar yang senantiasa dilantunkan oleh mereka. Ada dalam satu riwayat yang sahih, ada seorang bapak disiksa di alam kuburnya. Kuburannya gelap, kuburannya pengap, sempit, penuh dengan penderitaan. Tiba-tiba kuburannya yang gelap itu menjadi terang. Tiba-tiba kuburannya yang pengap itu menjadi luas. Terasa sangat nyaman sekali. Kemudian si bapak ini yang ada di alam kubur mengatakan, Anna Rabbi hada, ya Allah, dari mana saya mendapatkan kenikmatan ini? Kok bisa saya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di alam kubur, padahal sebelumnya saya mengalami penderitaan? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfari waladika sholih, disebabkan istighfar, mohon ampunnya anakmu untuk dirimu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sempat tertegun, takjub
dengan salah satu tetangga kami dulu di Jawa Tengah. Ya, dia profesinya sehari-hari pengumpul rongsokan. Ya, keliling dari satu perumahan ke perumahan yang lain, berangkat pagi hari, pulang menjelang zuhur. Ya. Namun siapa sangka kehidupan yang sederhana itu, tapi isinya orang-orang yang hebat. Ya. Dimulai dari si bapaknya yang rajin bangun subuh, dimulai dari bapaknya yang rajin sedekah setiap subuh. Kemudian anak-anaknya, masya Allah, ada 3 anak-anaknya. Ya. Yang pertama, anak pertama itu hafidh Al-Quran. Ya. Kuliah di salah satu universitas di Jawa Tengah, beasiswa disebabkan hafidh Quran. Kemudian adiknya yang kedua itu sama hafidh Quran juga. Anaknya yang ketiga yang masih usia SD ketika itu juga proses menjadi hafidh Al-Quran. Masya Allah, keluarga yang luar biasa, dihiasi dengan Al-Quran, lantunan Al-Quran. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, berkata Imam Hasan Al-Basri, syarrun nasi mayyitun, seburuk-buruk manusia tatkala dia mati, ahluhu yabkun, keluarganya hanya bisa nangis, keluarganya hanya bisa merengek-rengek atas kematiannya, wala yuqduna dainahu, tapi tidak mau melunasi hutang-hutangnya, hutang-hutang si mayit ini. Kalau si mayit meninggalkan warisan, senang, wah ada harta yang dibagikan. Tapi kalau ternyata yang diwariskan itu hutang, kalau si mayit meninggal dunia, dia punya hutang, hutang itu punya siapa, Pak? Siapa yang bertanggung jawab melunasi? Si mayit nggak mungkin, karena dia sudah meninggal dunia. Siapa? Keluarganya, anak-anaknya. Ya. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, syarrun nasi mayyitun, seburuk-buruk manusia itu tatkala mati, ahluhu yabkun, keluarganya hanya bisa menangisi. Orang nangis itu paling lama berapa menit, Pak? Berapa menit Pak nangis? Paling setengah jam, 1 jam, 3 jam, itu pun paling lama. Kalau air matanya masih sisa. Ya. Setelahnya biasa lagi, sedih paling sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu. Setelah itu biasa lagi. Ya. Maka seburuk-buruk manusia adalah tatkala dia mati, keluarganya itu tidak meneruskan jasa-jasanya, tidak mau beramal sholih, bahkan memohon ampun untuk si mayit ini. Ya. Ini yang pertama terkait dengan keluarga. Yang kedua, amma maluhu, adapun hartanya yang senantiasa dia kumpulkan siang dan malam, peras keringat banting tulang untuk mengumpulkan hartanya. Fal malu min ahlin, maka ketahuilah harta juga seperti keluarga. Ya, waktu Covid kemarin, Pak, tahun 2019, saya pernah mengantarkan salah satu jamaah kami, bukan mengantarkan umrah, bukan, mengantarkan ke kuburan. Kebetulan jamaah kami ini punya kendaraannya cukup mewah, Pajero, Pak. Meninggal dalam usia yang masih relatif muda. Nah, ketika orang ini meninggal dunia, ikut pula kendaraannya yang tadi Pajero, yang mungkin dia kumpulkan hartanya untuk membeli mobil ini cukup lama, kemudian keluarganya juga ikut mengantarkan. Nah, ketika dia sudah dikuburkan, keluarganya pulang plus mobilnya juga ikut pulang. Jadi menunjukkan bahwasanya harta itu tidak bisa menjadi sahabat kita di alam kubur kita. Fal malu min ahlin fayarji'una wa la yadkhuluna ma'ahu fi qabrihi. Harta itu seperti keluarga juga. Fayarji'un, akan kembali pulang. Wa la yadkhulun, dan tidak akan masuk ma'ahu bersamanya fi qabrihi, di alam kuburnya. Bal yarji'una ma'a ahlihi fala yantafi min malihi ba'da mautihi. Akan tetapi harta itu akan kembali bersama keluarganya, fala yantafi, dan tidak memberikan manfaat min malihi, dari hartanya, ba'da mautihi, setelah meninggalnya,
illa bima kana qaddamahu baina yadayhi, kecuali harta yang disedekahkan dan diinfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah harta yang akan menjadi sahabatnya di alam kubur. Ada satu kisah, Pak. Ada seorang bapak-bapak ahli seorang dumalin, orang yang punya banyak harta. Tapi meskipun banyak harta, dia juga rajin sedekah. Pernah suatu kali ada orang-orang datang menghadapnya, bertanya, "Bos, tolong ajarin kita ini supaya tidak cinta dengan harta." Si bapak ini terheran-heran, "Loh, kamu kok bisa ngomong gitu? Saya ini nggak cinta harta." "Oh, kebalik, saya ini sangat cinta dengan harta. Saking cintanya dengan harta, saya nggak ingin pisah dengan harta saya kalau mati." Nah, orang-orang yang datang ini heran, "Loh, kami itu melihat Anda kayak orang gak suka dengan dunia, gak suka dengan harta, ya, gemar memberi. Ada yatim piatu kasih, ada pembangunan masjid dikasih, ya, ada pembangunan pondok pesantren dikasih, ya, ada amal-amal soleh yang lainnya dia bantu." Ya. Apa kata bapak itu? Si bos ini mengatakan, itu bukan ngasih, itu titip. Saya ketemu anak yatim, saya titip. Saya ketemu pembangunan masjid, saya titip. Saya ketemu dengan pembangunan pesantren, saya titip. Nah, nanti pas pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tagih, "Ya Allah, mana titipan saya dulu? Ya, saya dulu pernah nitip di yatim piatu, mana ya Allah? Saya dulu pernah nitip di pembangunan pesantren, mana ya Allah? Saya dulu pernah nitip di pembangunan masjid, ya, di masjid, ya Allah, mana ya Allah?" Nah, itu bukan ngasih tapi titip. Masya Allah. Ya, ini konsep memahami harta yang benar itu seperti ini. Ya, bagaimana harta itu berdaya dan bermanfaat untuk kita setelah meninggal dunia, yaitu caranya adalah menginfakkannya di jalan yang benar. Ya, karena sungguh, Pak, ya, pertanyaan harta itu dua, berbeda dengan pertanyaan yang lainnya. Tentang umur itu satu, ya, dihabiskan untuk apa. Tentang ilmu pertanyaannya satu, diamalkan apa belum. Tapi kalau tentang harta pertanyaannya dua, min aina iktasaba, dari mana dia dapatkan, wa aina anfaqah, dan kemana dia infakkan. Ya. Kalau poin yang pertama, min aina iktasabah, dari mana kita dapatkan, insyaallah mungkin kita bisa jawab. Yang mayoritas penghasilan kita dari yang halal. Tapi min ila aina anfaqah, kemana harta itu diinfakkan? Nah, ini. Ya. Kemana harta itu dibelanjakan? Nah, ini juga harus hati-hati. Sebagaimana hati-hatinya kita mendapatkan harta tersebut. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa amma ma khallafahu wa tarakahu. Adapun, ya, apa-apa yang dia tinggalkan, ya, fahuwa liwarasatihi la lahu. Ini masih poin yang kedua. Ya, maka itu milik ahli warisnya, bukan untuknya lagi. Hartanya menjadi hak milik ahli warisnya. Yang mungkin dulu harta ini dia kumpulkan dengan susah payahnya, penuh perjuangan, ya, penuh kelelahan, ya, pikiran cukup banyak dituangkan untuk mendapatkan harta. Ternyata ketika sudah didapatkan, itu menjadi hak ahli waris, karena dia belum sempat mencicipinya, sudah meninggal dunia. Nah, ini masih poin yang kedua. Poin yang ketiga, wa amma amaluhu, adapun amalnya, ya, baik amal yang sholih maupun amal yang tidak sholih, huwallazi yadkhulu ma'ahu fi qabrihi, ketahuilah itu yang akan menjadi temannya di alam kubur. Ada dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, ya, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan dari jalur sahabat Bara bin Azib, ya, hadisnya cukup panjang, yang menceritakan tentang perjalanan ruh dari dicabutnya nyawa sampai nanti ke alam kubur. Nah, ketika si mayit itu, ya, kalau mayitnya orang beriman, dia akan ditanya oleh dua malaikat dengan pertanyaan man rabbuka ma dinuka, ya. Kemudian, ya terima kasih. Dari mana kamu bisa mengetahui itu semua? Ya, orang beriman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan mudah. Nah, ketika sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat itu, Allah jadikan kuburannya yang sempit itu lapang, ya, menjadi
seperti taman di antara taman-taman surga. Ya, sesaat itu datang seorang laki-laki yang berwajah tampan, berpakaiannya bagus, aromanya harum. Maka si mayit ini merasa heran, dari mana orang ini datang? Kemudian bertanya, man anta, siapa kamu? Ya, maka orang asing yang datang ini ya, dengan berwajah tampan, berpakaian bagus, kemudian aromanya harum itu mengatakan, ana amaluka soleh, saya amal solihmu yang akan menjadi sahabatmu, penemanmu di alam kubur sampai datang hari kiamat nanti, atau sampai dibangkitkan nanti. Nah, ini kalau yang meninggal orang beriman yang sukses menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Lah kalau yang meninggal itu abdun kafir, hamba yang kafir, hamba yang ingkar, hamba yang gemar maksiat, hamba yang munafik. Dari yang pertama saja sudah menegangkan. Apa itu Pak? Dimulai dari cabut nyawanya, kemudian sampai ya ditanya oleh malaikat, itu sudah ya menegangkan semuanya. Tidak bisa jawab pertanyaan malaikat. Sudah nggak jawab pertanyaan malaikat, kemudian dikagetkan dengan sesosok laki-laki berwajah buruk, ya, kemudian pakaiannya kusam, bau pula. Kemudian orang ini bertanya, man anta, siapa kamu? Maka orang yang asing tadi mengatakan, ana amaluka sayyi'ah, saya amal burukmu yang akan menemanimu sampai datang hari kiamat. Sawaun kana, makanya Syekh Sulaiman belum mengatakan, ya, huwallazi yadkhulu ma'ahu fi qabrihi, inilah amalan yang akan menemaninya masuk ke dalam kubur bersamanya. Sawaun kana sholihan aw sayyi'an, sama saja amal yang sholih maupun amal yang buruk. Ya. Saya yakin kalau ditanya bapak-bapak pilih mana, ya, mempersiapkan amal sholih atau amal buruk, ingin ditemani amal sholih atau amal buruk, ya saya yakin jawabannya amal sholih. Maka usahakan dari sekarang ya kita kumpulkan amal-amal sholih terbaik kita yang istiqomah, tidak perlu banyak-banyak, ya. Yang insya Allah dengan amal sholih ini ya akan menjadi sahabat kita, penolong kita, peneman kita di alam kubur kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian ya, faidah yang ketiga dari hadis ini, yang bagi alal insan, maka seyogianya atas setiap manusia, ayahrisu alal a'mali sholihah, menjaga amal-amal sholihnya. Li'annaha hiyallati tadkhulu ma'ahu fi qabrihi hina yatrukuhun nas, karena amal sholih inilah yang akan menemaninya di alam kuburnya ketika seluruh manusia, seluruh keluarga dan hartanya meninggalkannya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, poin besar dari hadis yang kita baca pada pagi hari ini adalah anjuran untuk ya menjaga amal-amal sholihnya kita dan bersemangat mengumpulkan amal sholih. Karena inilah yang akan menjadi penyelamat kita bukan hanya di alam kubur tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada tanya jawab Pak ya? Oh ada. Silakan. Bila mana ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat yang sampaikan tadi menjaga caranya menjaga cara singkat untuk menjaga amal sholih Pak ya. Anda tahu amal itu masih ada apa enggak? Yang menafsirkan kita tahu. Yang pertama, jaga keikhlasan setiap amal sholih yang kita lakukan. Ini poin yang penting.
Karena ikhlas ini yang akan menjadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu Pak amal besar di mata kita besar pula di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala mengatakan rubba amalin sagirin tu'addimuhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil dianggap remeh oleh manusia, tu'addimuhun niyah, menjadi agung di mata Allah Subhanahu wa taala, mulia di mata Allah Subhanahu wa taala disebabkan niat. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyat, dan berapa banyak amalan-amalan yang besar yang dipandang manusia ini amal yang sangat menakjubkan, wakaf 3 hektar misalkan, tusaggirin menjadi kecil, menjadi hina disebabkan salah niat. Ini yang pertama jaga niat. Kemudian yang kedua dawamkan amal soleh, istiqomahlah dalam beramal soleh. Kalau hari ini kita istiqomah baca Al-Quran misalkan sehari 1 juz, jaga terus. Karena amalan-amalan inilah yang akan menjadi penolong kita, peringan kita nanti di alam kubur. Bahkan ketika sakaratul maut, amal-amal soleh yang senantiasa kita kerjakan akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi syafaat kita, menjadi peringan kita nanti tatkala sakaratul maut, di alam kubur, bahkan nanti di padang mahsyar. Dan ini tidak perlu harus besar-besar, tidak perlu banyak-banyak. Kata Rasulullah, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha, yang istiqomah terus-menerus, wa in qalla, meskipun sedikit. Kemudian yang ketiga, pilihlah amalan termudah yang sangat mungkin bisa kita kerjakan. Apa Pak yang paling mungkin? Misalkan datang ke masjid lebih awal, di shaf awal, misalkan menjaga shaf awal. Kalau kita bisa dan mampu melakukan hal itu, lakukan. Inilah 3 hal untuk senantiasa menjaga amal itu tetap menjadi amal solih dan kita akan mendapatkan hasilnya. Wallahu a'lam. Cukup Pak? Sudah ditutup tadi ya?